Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davidi Pramono dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan dokumentasi atau apa yang sudah saya praktikkan di kesempatan saya saat berpraktikum gitu teman-teman. Di sini saya khususnya akan membahas tentang VFD. Itu nanti kita integrasikan sebuah VFD kepada motor, dimana VFD ini kita konfigurasikan untuk bisa mengatur motor AC seperti itu teman-teman. Oke, gimana sih cara VFD ini mengontrol motor AC itu tersebut? Langsung saja kita bahas, yaitu VFD pada motor 3 fasa gitu, teman-teman. Oke, yang pertama sendiri apa sih VFD itu? Jadi VFD ini merupakan variable frequency drive. Jadi sesuai namanya sendiri, yaitu frequency drive. Jadi VFD ini merupakan alat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan cara mengubah frekuensinya gitu teman-teman, dan tegangan listrik yang masuk ke motor. Jadi di sini VFD ini yang dimainkan adalah dari frekuensinya. Kemudian VFD ini mengubah AC satu fase 220 volt menjadi AC 3 fase 220 volt dengan frekuensi keluaran variabel atau V outnya, dan kecepatan sinkron induksi kira-kira NS sama dengan 120 kali F per P, atau dalam ininya RPM, dengan slip yaitu NS min N per NS. Lalu pengaturan frekuensi mempengaruhi kecepatan, sementara RABP ACC per DX mempengaruhi transient dan jarak henti. Jadi itu maksudnya gimana? Secara sederhananya seperti ini teman-teman, cara kerja VFD yaitu listrik PLN akan konversi ke frekuensi tetap gitu. Lalu VFD ini bisa ubah frekuensi, kita ngaturnya di VFD dari frekuensinya. Lalu motor AC ini kecepatannya bisa diatur. Nah, untuk VFD ini cara mengaturnya gimana, itu melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu melalui rectifier, yaitu AC dulu diubah menjadi DC, terus DC nya itu distabilkan, lalu inverternya akan mengubah-ubah kembali, yaitu DC nya diubah kembali ke AC dengan sebuah bentuk frekuensi variabel. Nah, selanjutnya kita gimana sih mengendalikan motor AC? Mengendalikan motor AC itu apa? Jadi yang pertama, pengendalian motor AC adalah gimana kita mengatur kerja motor AC, itu pasti gitu. Jadi yang diatur tuh meliputi apanya aja. Yang pertama start stopnya, kemudian arah putarannya, kecepatan, torsi, sama perlindungan motornya. Jadi pengendalian motor AC ini merupakan upaya gimana kita mengatur cara kerja motor AC supaya sesuai dengan kebutuhan sistem. Seperti kita mengatur start stop, putaran, dan perlindungan dari gangguan seperti yang saya jelaskan tadi. Pun banyak metode-metode yang bisa kita pakai, seperti direct online atau start delta, ataupun yang lebih modern yang kita lakukan sekarang, yaitu menggunakan VFD yang memungkinkan pengaturan kecepatan ini bisa secara halus, presisi, dan efisien. Nah, tujuan utamanya dari pengendalian VFD ini yaitu meningkatkan performa, keamanan, dan efisiensi energi. Oke, terus VFD pada motor ini bagaimana gitu? Jadi gabungan antara VFD dan motor ini, khususnya pada motor induksi, bakal membuat sebuah sistem penggerak di mana sistem ini sangat fleksibel. Kita bisa ganti-ganti, kita atur kecepatan, kita atur melalui frekuensi yang kita input. Semakin besar frekuensi, maka semakin tinggi kecepatan motornya. Nah, lalu gabungan VFD dan motor AC juga ini, kita bisa memungkinkan selain kecepatan motor yang bisa diatur tuh, torsinya lebih stabil, energinya lebih hemat, start dan stopnya lebih halus, lalu umur motornya lebih panjang. Oke, untuk itu selanjutnya kita akan ke datasheet, lalu kita simulasi.
Oke, jadi ini kita lanjut ke datasheet dari inverternya atau dari VFD-nya. Jadi inverter ini dalam VFD kita memakai VFD ini teman-teman. Ini datasheetnya dimulai dari wiringnya. Di sini L dan N merupakan untuk sumber AC-nya, kemudian fungsinya juga. Ini merupakan fungsi masing-masing dari COM atau outputnya, input. Ini juga merupakan multi section tabel. Lalu di sini ada operasi panelnya. Di sini ada yang untuk numeric display, refreshing switch. Sini kita bisa store dan reset. Dan juga ada function data untuk mengganti-ganti fungsinya, lalu juga untuk mengatur numeriknya. Nah, di sini banyak sekali parameternya yang bisa kita pakai atau kita manfaatkan itu teman-teman untuk mengatur kecepatan motor. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung melihat video saat saya melakukan praktikum seperti itu teman-teman. Guys, jadi di sini saya melakukan praktikum bersama teman-teman kelompok saya di mana di sini lima semua. Oke. kita melakukan percobaan beberapa variasi frekuensi. Frekuensi manakah yang Kita lihat dia nyampe di 75-nya berapa, guys? paling cocok gitu teman-teman. Paling cocok kita di sini juga melakukan timer. Sekiranya frekuensi mana yang cocok untuk atau yang paling tepat gitu untuk motor ini. Kita melakukan inverting atau putar ke belakang waktunya ataupun ke depan seperti itu teman-teman. Pun di sini kita menguji menggunakan tachometer seperti itu teman-teman dan alat pengukur lainnya. Ini merupakan hasilnya dari waktu jadi kita ada dua percobaan, yaitu waktu akselerasi dan deakselerasi gitu. Nah, itu merupakan tabelnya dan kita juga dari tabel tersebut kita bisa menyimpulkan mana waktu yang paling cepat untuk motor seperti itu teman-teman. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.